Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Atas nama presbiter yang bertugas, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat memasuki minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan mempererat hubungan kita sebagai persekutuan yang diutus menjadi berkat bagi dunia. Pemberitaan firman pada ibadah minggu online pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Caroline Hale Montelalu. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, sejenak kita bersaat teduh. Umat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait pertama dan kedua, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, suci, suci,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga, Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami. Tebus dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah seruan kami. Amin. Dari gungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam Kamu tetap. Yesus, ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku datanglah. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam
1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami mengundang saudara jemaat berdiri dan bersama-sama kita mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana dituliskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum berdoa, kami persilahkan saudara-saudara membuka Alkitab saudara dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Biarkanlah Alkitab saudara terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang maha suci atas berkat-Mu yang nyata dalam hidup kami.
ketika kami berada di minggu-minggu sesudah Pentakosta. Kami mau bersyukur karena kami percaya kuat kuasa-Mu sajalah yang telah menuntun dan memimpin kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Walaupun saat ini kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya bahwa Engkau terus memperlengkapi kami dan melawat kami dengan firman yang akan kami baca dan dengar bersama. Karuniakan Roh-Mu yang kudus bagi kami, dan bersabdalah karena kami sedia mendengar. Dalam nama Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa dan memohon. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16, demikian bunyinya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Begitu gampangnya Israel merupakan sejarah. Semua karya Tuhan yang gemilang memimpin dan menyelamatkan Israel dengan cara yang ajaib. Berlalu begitu saja dan terlalu cepat dilupakan seperti kabut ditiup angin. Umat Tuhan cepat sekali melupakan sejarah dan melupakan Tuhan. Tanpa disadari, itulah cara manusia membinasakan dan menghancurkan dirinya sendiri. Bahaya besar dalam kehidupan ini ialah ketika manusia melupakan sejarah dan melupakan Tuhan. Pada saat manusia melupakan sejarah dan Tuhan, pada saat itu manusia sedang mengejar kehancurannya dan menggali kuburnya sendiri. Kita membutuhkan sejarah supaya kita tidak lupa masa lampau. Oleh karena itu, melupakan sejarah berarti manusia menempatkan dirinya pada posisi yang sulit. Itulah yang dihadapi umat Israel dalam teks ini. Dengan sejarah, kita mengajarkan kepada generasi-generasi setelah kita, supaya mereka tahu dari mana mereka datang, kemana mereka akan pergi. Mengapa masyarakat atau jemaat kita seperti sekarang ini? Apa yang membuat jemaat atau gereja kita sehingga jadi seperti ini? Mengapa kita berpikir seperti ini? Mengapa kita memelihara ajaran atau nilai-nilai yang kita miliki sekarang ini? Mengapa kita bertindak seperti ini? Semuanya itu kita belajar dari sejarah masa lampau. Atau semuanya itu kita belajar dari apa yang Tuhan buat bagi kita di masa lampau. Sejarah bukan barang antik yang harus disimpan di museum, tetapi sejarah adalah untuk kepentingan kita hari ini. Israel melupakan sejarah, sehingga berulang-ulang mereka terantuk pada batu yang sama. Berkali-kali mereka terjerumus pada lubang yang sama. Dikasihi dan dicintai Allah, tetapi murtad dan menyembah berhala atau dewa-dewa lain. Setelah itu diampuni Tuhan, tetapi mereka tetap melakukan kejahatan yang sama, yaitu menjauhi Tuhan. Menyembah berhala, menyembah dewa-dewi bangsa lain yang lebih menarik perhatian mereka ketimbang Tuhan. Gampang sekali melupakan kasih sayang Tuhan, tetapi sekaligus gampang sekali melupakan hukum Tuhan. Tidak pernah menyesal dan jera untuk mengulangi lagi kesalahan yang sama. Bukankah itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai jemaat? Ketika datang godaan dan tawaran yang menarik dari dunia di sekeliling kita, maka cepat sekali kita tergoda atau jatuh ke dalam pencobaan. Ketika hukuman Tuhan datang, kita menjerit dan minta ampun. Tetapi sakitnya hukuman itu cepat sekali dilupakan. Dan dengan santainya kita membuat dan melakukan lagi kesalahan yang sama. Kita tidak mau belajar dari sejarah dan kita tidak pernah belajar dari apa yang terjadi di masa lampau. Walaupun setiap hari kita menyentuh dan membaca Alkitab, tetapi pesan-pesan Alkitab berlalu begitu saja. Opa dan Oma masih mengingat apa yang diajarkan Tuhan, tetapi cucu-cucu mulai melupakannya. Ayah dan ibu masih mencintai dan membaca Alkitab karena mereka merasakan dengan baik apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Tetapi anak-anak bosan melihat kitab tua itu dan lebih senang membaca novel Korea.
Generasi tua mencintai Tuhan, tetapi generasi yang baru mengatakan, siapa itu Tuhan? Mengapa kami harus menyembah Tuhan? Gereja dari opa dan oma mulai kosong, sebab opa dan oma satu persatu pergi meninggalkan dunia ini. Sementara generasi muda tidak tertarik dengan gereja di era informasi, era globalisasi, atau era internet ini. Buku-buku yang senang dibaca oleh generasi tua sekarang tinggal di rak-rak buku, berdebu karena tidak mau disentuh lagi oleh generasi muda. Allah atau Tuhannya orang-orang tua itu mulai dilupakan. Kalau ini terus berlangsung, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan generasi yang akan datang. Generasi tua mulai dituduh kolot dan konservatif. Mengapa kami harus mundur lagi ke belakang? Kami harus maju ke depan, mencari nilai-nilai baru daripada harus terikat kepada yang lama dan yang sudah ketinggalan zaman. Kami tidak mau terikat kepada Allah Israel. Kami mau mencari yang baru. Kami ingin sekali merasakan Allah baru yang ditawarkan kepada kami. Dan memang Allah baru yang bernama Baal atau Astoret itu jauh lebih menarik, jauh lebih menjamin masa depan. Tinggalkanlah yang lama dan mulailah sesuatu yang baru. Mereka yang tua-tua itu salah, kami yang benar. Kami telah membuat research, kami telah membaca banyak buku dan seterusnya. Kami yakin kamilah yang benar dan mereka salah. Kepada generasi yang baru sebenarnya diwariskan banyak sekali mutiara dan nilai-nilai indah. Tetapi mereka menghempaskan dan membuang nilai-nilai itu. Dan mereka mencari yang baru yang dirasa lebih modern. Sudah tentu kita tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan hidup seperti di masa lampau. Dengan kata lain, ketika sekarang kita hidup di era komputer, tidak mungkin kita kembali lagi ke masa lampau menulis dengan pena. Sekarang orang sudah menjelajah ruang angkasa. Tidak mungkin kita kembali hidup di zaman berkendara dengan kuda. Zaman sudah berubah, tetapi nilai-nilai Kristiani adalah abadi. Nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, keadilan, ketaatan tidak hilang dimakan waktu. Demikian juga Tuhan yang kita sembah dan puji. Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita tidak mungkin berubah. Dan Tuhan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka itu berarti bencana. Bagi orang yang meninggalkan Tuhan tanpa disadari, mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri. Bukan saja generasi muda tetapi juga generasi tua atau manusia pada umumnya sering melakukan kebodohan. Mereka tidak menolong diri sendiri tetapi mereka membuat keadaan menjadi bertambah lebih buruk. Menjauhi Tuhan dan mencari Tuhan-Tuhan lain yang lebih menarik. Kelihatannya sedang menolong diri sendiri. Kelihatannya modern atau mengikuti perkembangan zaman, tetapi sebenarnya bodoh dan sedang menghancurkan diri sendiri. Jangan melakukan hal yang bodoh, tetapi lebih bijaksana dengan mencari Tuhan dan tetap berpegang kepada firman-Nya. Banyak sekali orang
orang bodoh dan tidak bijak. Pertanyaannya ialah, apakah yang kita harus buat sehingga terbukti bahwa kita bijak dan tidak bodoh? Apakah yang seharusnya kita buat sehingga keadaan tidak menjadi lebih buruk tetapi menjadi lebih baik? Jawabannya ialah, mari kita melihat teks pembacaan saat ini. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Teks ini tidak berbicara tentang apa yang harus kita buat, tetapi teks ini berbicara tentang apa yang tidak boleh kita buat. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan dalam teks ini. Kalau kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Kalau kita menjauhi Tuhan, maka Tuhan akan menjauhi kita. Jangan tertipu dengan ala-ala lain yang kelihatannya menolong dan menjanjikan, tetapi sebenarnya membawa bencana. Banyak orang berusaha untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka tidak mau terpenjara dengan Tuhan dan segala peraturannya yang mengekang dan menghambat. Mereka tidak mau bergaul dengan hukum-hukum Tuhan yang penuh dengan kata-kata jangan buat ini, jangan buat itu, dan seterusnya. Mereka tidak mau terpenjara di dalam gedung gereja yang sempit. Hidup ini harus dinikmati. Dunia jauh lebih luas, penuh dengan pilihan-pilihan yang indah. Mengapa harus terpenjara di dalam gedung gereja dengan segala peraturannya yang mengikat? Masalahnya ialah, apakah benar ketika kita menjauhi Tuhan, kita akan bebas merdeka seperti burung terbang tinggi? Teks hari ini mengajarkan sesuatu yang terbalik dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita bayangkan. Semakin menjauh dari Tuhan, kita tidak bebas, tetapi semakin terpenjara atau sedang menggali kuburan kita sendiri. Kebebasan seperti itu tidak sama dengan merdeka, tetapi sama dengan layang-layang yang putus talinya, terbang dan hilang karena tidak ada arah dan tujuan. Jauh dari Tuhan, masuk ke dalam dunia dengan nilai-nilainya yang indah menawan, bukan membebaskan, tetapi memenjarakan dan menghancurkan. Barangkali ada yang mengatakan, saya toh bukan orang Kristen yang baik. Saya tidak mengenal Tuhan dan saya sedang menikmati dunia ini dengan sempurna. Dunia ini dengan nilai-nilainya ternyata sangat nikmat. Tidak benar kalau saya menjauhi Tuhan dan datang ke dalam kenikmatan dunia, berarti saya akan hancur dan terpenjara. Barangkali kita benar, tetapi kita benar selama langit masih cerah dan badai belum datang dalam kehidupan ini. Penjara dan kehancuran itu tidak terjadi hanya dalam semalam. Seringkali ia melalui dan menjalani proses. Lambat tetapi pasti. Tanpa kita sadar kita sedang berjalan ke arah kebinasaan itu. Semakin hari semakin nikmat, semakin hari semakin menyenangkan, semakin hari semakin indah. Tanpa kita sadari, kita sedang jatuh perlahan-lahan. Untuk membenarkan semua itu, kita memiliki 1001 argumentasi atau 1001 alasan. Kita terperangkap dalam nilai-nilai Baal atau Astoret zaman ini. Tetapi kita berargumentasi itu adalah toleransi. Kita mulai tidak taat kepada Tuhan. Dan kita katakan itu namanya kebebasan. Dan kebebasan adalah hak asasi manusia. Kita hilang kendali dan mulai terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa nilai. Dan kita katakan itu intermezzo, sebuah selingan dalam kehidupan. Kita mulai malas berdoa, malas beribadah,
Dan kita beralasan bahwa doa dan ibadah itu kaku. Kita mau membebaskan diri dari formalisme agama. Tetapi tanpa kita sadari, semakin hari semakin jauh dari Tuhan, dan semakin hari semakin terpenjara, dan semakin hari semakin hancur. Pandai berargumentasi, pandai menciptakan 1001 alasan untuk menghancurkan kehidupan kita sendiri. Bukan berarti kita harus menjauhkan diri dari dunia. Memang kita harus masuk ke dalam dunia, tetapi kita tidak boleh menari berdasarkan genderang yang ditabuh oleh dunia ini. Kita hadir di sana bukan untuk larut dan hanyut atau kehilangan identitas, tetapi kita ada di sana untuk mewarnai dan menggarami dunia dengan nilai-nilai Kristiani. Kita hadir di sana karena kita telah menikmati kasih Tuhan yang agung itu, kasih yang memimpin dan membimbing, kasih yang menyelamatkan dan membebaskan. Kita hadir di sana untuk memperkenalkan kepada orang lain agar turut menikmati dan merasakan kasih yang membebaskan itu. Kita ada di sana untuk membuat orang-orang yang terpenjara menikmati kebebasan dan keindahan yang telah kita nikmati bersama Tuhan. Amin. sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua umat percaya di muka bumi, kita ikrarkan pengakuan percaya gereja kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, kita naikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Tuhan yang berkuasa, pujian syukur terus kami naikkan kehadirat-Mu yang maha suci, karena kami percaya Engkau begitu setia menuntun dan memimpin kami. Bahkan Engkau telah melawat kami lewat firman yang telah kami baca dan dengar bersama. Lengkapi pemberitaan firman pada saat ini. Lengkapi hidup kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara nyaring dalam perjalanan kami, agar kami tidak keliru di dalam melangkah. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, di tengah-tengah semua pengalaman yang kami alami, biarlah kami tetap dekat kepadamu, mengandalkan pertolongan-Mu, tuntunan dan pimpinan-Mu dalam seluruh perjalanan kami. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, ketika kami ada pada saat ini, kami mau berdoa, kiranya Engkau menyertai perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa menyertai kami sebagai pemerintah atau sebagai rakyat Indonesia dengan seluruh keberadaan dan peran kami. Biarlah kami boleh berperan dengan sebaik-baiknya. Kami boleh mengerjakan tugas yang Engkau percayakan bagi kami dengan sebaik-baiknya. Siapapun kami, biarlah kami boleh ada, kami hadir di tengah perjalanan bangsa dan negara kami. Dan dengan setia kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dan bukan apa yang kami inginkan. Kami mau berdoa secara khusus untuk Bapak, Presiden, dan Wakil. Tuhan Engkau sertai dan berkati mereka. Berikan terus hikmat sorgawi bagi mereka, tubuh yang kuat dan sehat. Biarlah mereka boleh dengan setia melakukan dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan bagi mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Bapa menyertai dan memberkati sekalian kami sebagai pemerintah atau rakyat Indonesia. Biarlah ya Bapa, di dalam keberagaman kami saling menghormati dan saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Dan biarlah ya Bapa, lewat kehadiran bangsa dan negara kami Indonesia, disaksikan keagungan dan kebesaran Tuhan. Tuhan, Engkau tahu merebaknya pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan. Engkau yang berkuasa, kuat kuasa-Mu melampaui semua kekuatan yang ada. Kami mohon dalam kerendahan hati, biarlah ya Bapa, pandemi COVID-19 boleh berlalu tepat pada waktu yang telah Engkau tentukan. Berikan terus kepada kami semua hati yang bijaksana. Biarlah kami semua boleh hidup, berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dan tidak lain, kami semua ingin memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, ketika kami ada dalam satu persekutuan secara online pada saat ini, kami pun membawa akan banyak sekali mereka yang menderita karena pandemi COVID-19. Mereka yang dihadapkan dengan gangguan kesehatan ataupun mereka yang terpapar karena pandemi ini. Tuhan, Engkau melawat semuanya di tengah-tengah berbagai penderitaan yang mereka alami. Tangan Tuhan penuh kuasa dan kasih. Itulah yang kami imani. Biarlah Engkau campur tangan di dalam semuanya. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus,
Engkau menyertai dan melawat semua mereka yang sakit. Apapun penyakit yang mereka derita, Tuhan Engkau tahu semuanya. Biarlah Engkau berkarya di dalam kehidupan semua mereka yang dalam keadaan kesehatan terganggu. Baik yang ada dalam jemaat-Mu, Jemaat Anugerah DKI, ataupun di luar jemaat. Dan secara khusus Tuhan, kami mau berdoa kepadamu. Kiranya Engkau melawat akan Bapak dan Ibu Dosayang yang saat ini dalam keadaan kesehatan terganggu dan berada di Semarang. Tuhan menyertai mereka di dalam semua tindakan medis yang harus mereka jalani. Biarlah kekuatan kesembuhan menjadi bagian mereka dan pada saatnya mereka boleh kembali hadir di tengah-tengah kami. Demikian juga Bapa, kami mau berdoa untuk orang tua kekasih dalam keluarga Moniung Rawung. Tuhan Engkau melawat terlebih akan orang tua kekasih di dalam keluarga Rawung. Tuhan Engkau tolong. Tangan Tuhan penuh kuasa dan kasih, biarlah Engkau berkarya. Biarlah kekuatan kesembuhan menjadi bagian orang tua kekasih, ayah kekasih dalam keluarga Moniung Rawung. Bapa menyertai dan memberkati mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau melawat akan Bapak Ferdi Kotampunan. Juga Engkau melawat akan Ibu Sukandar, melawat akan Ibu Beno, juga akan Ibu Teti Tobing. Engkau juga melawat akan Ibu Edi Subari. Juga Bapa, Engkau berkarya di dalam kehidupan dari Ibu Nadeak Solom, juga akan Bapak Edi Kemur. Tuhan Engkau tolong. Engkau juga campur tangan di dalam proses pemulihan dari Ibu Sadok. Dan terlebih Bapak Sadok yang beberapa hari lalu menjalani acara operasi dan dalam proses pemulihan dihadapkan dengan tantangan. Tuhan Engkau tolong. Engkau melawat semua mereka yang sakit. Engkau campur tangan dalam semua tindakan medis yang diambil. Engkau berkarya karena Engkau adalah dokter kami yang agung dan ajaib. Tuhan menyertai dan menolong semua mereka yang sakit. Tuhan campur tangan dan memakai alat-alat Tuhan dalam dunia ini, para dokter, para perawat, obat-obat, dan peralatan medis termasuk makanan dan minuman untuk menyalurkan berkat sukacita, kekuatan, dan kesembuhan bagi yang sakit. Dan perlengkapi semua kami dengan tubuh yang kuat dan sehat serta hikmat daripada-Mu. Sebagai apa saja, Tuhan Engkau tahu dan kenal kami. Biarlah Engkau terus berkarya, Engkau terus beracara di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau menyertai perjalanan gereja-Mu di muka bumi. Dan terlebih menyertai perjalanan gereja-Mu di tanah air kami Indonesia. Tuhan Engkau sertai. Biarlah ya Bapa, melalui kehadiran gereja-Mu disaksikan keagungan dan kebesaran Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau menyertai dan campur tangan dalam kehadiran gereja-Mu di muka bumi dan terlebih di tanah air kami Indonesia. Tuhan Engkau tahu secara persis, biarlah Engkau berkarya. Bapa di sorga, terlebih kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Anugerah DKI. Tuhan melawat kami para pelayan-Mu dan sebagai warga jemaat, di mana kami semua terhisap di dalam keenam kategori. Tuhan sertai dan tolong kami. Campur tangan di dalam semua peran kami. Biarlah kami tetap setia beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, walaupun masih secara online. Dan kami percaya pada saatnya kami akan bersekutu bersama di gedung gereja Anugerah. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau beracara, Engkau berproses. Dan biarlah semua protokol kesehatan boleh kami penuhi dan kami boleh kembali beribadah di gedung gereja. Bapa di sorga, biarlah sukacita tersebut kami sambut melalui kehadiran kami untuk setia beribadah kepada-Mu. Bapa pemurah dan penyayang, Bapa dalam Kristus, Engkau menyertai dan memberkati persekutuan dalam jemaat-Mu, Jemaat Anugerah DKI dengan semua yang ada di dalamnya. Dan Engkau juga menyertai akan kegiatan penyelesaian pembangunan kembali gedung gereja Anugerah. Masih dalam proses, Tuhan Engkau berkarya, Engkau beracara. Biarlah semuanya boleh terselesaikan tepat pada waktunya dan Tuhan
Engkau terus dipermuliakan. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, menyertai dan memberkati panitia pembangunan, menyertai dan memberkati serta melawat banyak para simpatisan dan donatur dari dalam dan luar jemaat. Di atas semuanya kami percaya, Tuhan, Kau telah berkarya di dalam perjalanan jemaat Anugerah DKI, dan kami tetap percaya Engkau akan terus berkarya dalam semua proses yang akan ditempuh dan dalam semua aktivitas di tengah jemaat Anugerah DKI. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, inilah kami. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu karena kami percaya bahwa kuat kuasa-Mu sajalah yang patut kami andalkan dalam hidup kami. Engkau melawat dan campur tangan dengan semua mereka yang berbeban berat. Semua janda, duda, dan yatim piatu, Tuhan, Engkau tolong, Engkau kuatkan mereka. Lalu Engkau melengkapi sukacita dan kegembiraan semua yang berbahagia karena bertemu dengan usia yang baru, bertemu dengan ulang tahun perkawinan, berhasil di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, mengalami pertambahan anggota keluarga dan berkat lain. Biarlah sukacita tersebut semakin sempurna di dalam Engkau. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Engkau terus menyertai. Engkau campur tangan di dalam seluruh perjalanan pribadi dan rumah-rumah tangga kami. Tuhan tahu setiap kami dengan semua harapan dan dambaan kami. Dalam kerendahan hati kami datang kepadamu ya Bapa, dan terus memohon kiranya Engkau akan berjalan menuntun dan memimpin kami di sepanjang perjalanan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami oleh Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Pengkhotbah 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Bapak Ibu, kini kita masuk dalam doa persembahan. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Saudara-saudara, kita akan kembali ke dalam kehidupan masing-masing kita. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ya cahaya kasih jalanku kelak, oh bimbinglah, rumahku jauh gelap pun mencekam, oh bimbinglah, tak usah nampak akhir jalanku, cukup selangkah saja bagiku. Semula aku rasa tak perlu bimbinganmu, tetapi kini ku pegang teguh bimbinganmu. Dulu ku hidup congkak bermegah, ya Tuhanku, jangan kau ingatlah. Ku yakin kuasa dan anugerah-Mu membimbingku di bukit ngarai di samudra pun. Kau bimbing terus, fajar terbit dan nampak bagiku, senyum malaikat yang menyambutku. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.